Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang terhormat. Kita bersyukur kepada Allah yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Kita ungkapkan rasa syukur itu dengan mengagungkan dan membesarkan nama-Nya. Kita akui kekuasaan dan ketinggian-Nya. Kita buktikan dengan ucapan, perbuatan, dan sikap kita sehari-hari. Mulut kita sering membaca kalimat takbir, Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Minimal ucapan itu kita baca di waktu kita naik turun dalam perpindahan gerakan salat kita sehari-hari. Makin banyak rakaat salat yang kita laksanakan, makin banyaklah kalimat takbir itu terungkap dari mulut kita. Sebagai bukti pengakuan kita tentang kebesaran keagungan kekuasaan Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, dan mematikan kita. Karena Dialah yang Maha Besar, yang Maha Agung, yang Maha Berkuasa di atas segala-galanya. Di samping itu kita akui pula kelemahan kerendahan diri kita sebagai hamba-Nya. Sehingga pantaslah kita disuruh bersujud kepadanya setiap saat. Kita rendahkan kepala kita sama rata dengan lantai sambil membaca sembahan. Ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Karena Dialah yang masih memberikan jatah hidup untuk kita sampai saat ini. Masih diberikan kesempatan untuk beramal. Kata Nabi, siapa yang berjemaah seolah-olah dia telah melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk. Berikan. Dan Dia juga yang mencabut nyawa dari ubun-ubun manusia, memisahkan kita dengan orang tua kita, istri kita, buah hati kita, harta kekayaan yang kita kumpulkan sepanjang hidup kita semuanya akan lenyap dari kita kalau Allah menghendakinya. Kita tidak mampu menghindari. Betapa banyak orang yang seumur dengan kita, Bapak Ibu. Malahan yang lebih muda dari kita. Sudah banyak yang telah mendahului kita ke alam baka. Tidak sempat berjemaah seperti kita hari ini. Kenapa? Jatah umurnya sudah dicabut oleh Allah. Kita syukuri nikmat umurnya. Kita akui kelemahan diri kita. Kita tidak mampu mengklaim diri kita akan hidup selamanya. Ya. Orang yang tidak mau mengakui kelemahan dirinya, tidak mau mengakui kebesaran Tuhannya, itulah manusia yang sombong, kata Nabi. Orang yang sombong itu yang dibesar-besarkannya bukan Allah. Yang besarkannya adalah pekerjaannya, kedudukannya, kekayaannya, pangkat dan jabatannya, keilmuannya yang dibesar-besarkan kepada temannya. Lupa mengakui kebesaran Allah. Dan lupa mengakui kelemahan dirinya sehingga tidak mau sujud kepada Allah. Seolah-olah dia bisa berbuat apa saja. Ciri-ciri orang yang sombong itu, kata Nabi, batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Dia yang hebat, dia yang berhasil, dia yang pintar, dia yang menentukan, dia yang berjasa. Orang semuanya di bawah dia semuanya. Itu ciri-ciri orang yang sombong. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang demikian sehingga kita mampu masih mensyukuri nikmat Allah dan mampu pula mengakui kelemahan diri kita. Selawat serta salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, Ibu, pada kesempatan ini saya diamanahkan, diminta oleh pengurus untuk memberikan kajian subuh mubarakah. Ya, saya baru pertama kali ke masjid ini yang megah ini. Ya, tempat wuduknya kita lihat luar biasa. Ya, ini mungkin berkat ya panggil hati orang-orang yang bertakwa ya sehingga
kita bisa dengan nyaman beribadah di masjid ini setiap saat. Bapak-bapak, Ibu, untuk mengisi kajian kita pada subuh ini, kita kutip sebuah hadis Rasulullah SAW ya, yang berbunyi, hadis itu mengandung doa, ya. Allahumma ahyini iza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Itu penggalan atau kutipan sepotong hadis yang panjang yang kita bahas pada subuh ini. Artinya, ya Allah, hidupkanlah aku pada saat kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku pada saat kematian itu baik bagiku. Hadis yang pendek ini, Bapak Ibu, intinya adalah doa Rasulullah SAW bermohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul mohon kepada Allah untuk kalau mati nanti mati yang baik. Nah, itu intinya. Ya Allah, hidupkanlah aku pada saat kehidupan itu baik bagiku, dan matikanlah aku pada saat kematian itu baik bagiku. Nah, kita hendakkan menghafal doa itu pada hari ini, Bapak Ibu. Penggalan doa yang pendek ini sangat dalam maknanya, yang perlu kita renungkan pada subuh ini. Yang pertama, Rasulullah mohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang baik. Yang menjadi persoalan bagi kita, Bapak Ibu, apa ukuran hidup yang baik itu? Banyak orang memakai standar kehidupan yang baik. Ada yang mengatakan bahwa hidup yang baik itu adalah apabila anak-anaknya sudah selesai pendidikan semuanya. Malahan lah minantulo sadoanya, tidak ada utang leda. Anak-anak pendidikannya ke luar negeri, S3 loleh. Dia lah elok naik duit apa. Tapi awak cari guru ayam manuangnya. Batu. Ya, dua-dua saya tinggal bantu baru tak terjual saja. Ya. Ada yang mengatakan hidup yang baik itu adalah kalau dia sudah punya rumah besar, rumah sendiri, tidak ngontrak lagi. Ya. Kalau pergi kerja sudah mempunyai kendaraan sendiri, tidak antrian naik gokar, ya Maxim. Lancar kemana saja urusannya, malahan pakai sopir. Itu yang hidup yang baik. Ada yang mengatakan hidup yang baik itu apabila hutangnya sudah lunas. Tidak ada menyicil kredit setiap bulan lagi. Malahan sudah ada pula tabungan untuk anak cucu keturunannya di masa yang akan datang. Depositonya sudah lumayan. Ya, anak-anaknya fasilitas sudah mewah. Ya, dibelikan kendaraan mewah masing-masing. Orang sebelah belum dapat apa-apa, dia sudah punya. Itu kadang-kadang orang menganggap wah hidup yang baik. Apakah memang itu, Bapak Ibu? Ada yang mengatakan hidup yang baik itu sudah puncak karirnya. Waduh, dulu ya baru mudonya, barulah melonjak karirnya. Ya, sudah puncak tertinggi dalam jabatannya. Malah bisa lo menjadi calon wakil presiden katanya kan. Sudah hello ide. Apakah itu hidup yang baik, Bapak Ibu? Kalau kita lihat standar di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal." Siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan pasti akan kami berikan kepada mereka ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi kalau kita lihat dalam surat An-Nahl, dalam ajaran agama standar kehidupan yang baik itu hanya dua saja, Bapak Ibu. Yang pertama terpelihara iman. Ya.
Yang kedua, diisi kehidupan dengan amal soleh. Kalau itu sudah kita punya, berarti sudah baik hidup kita. Yang pertama tadi terpelihara iman. Boleh jadi mungkin hidupnya sederhana dalam ekonomi, Bapak Ibu. Pas-pasan gajinya. Tidak berlebih dari kebutuhan pokok. Kalau di tempat tinggalnya bukan di rumah besar. Dia hanya ngontrak di rumah kecil yang harganya murah. Di saat musim hujan, bocor di atas, banjir di bawah. Kemana-mana antrian naik angkutan umum. Penghasilannya dapat pagi, habis sore. Tetapi orang ini, dia imannya terpelihara. Karena yakin dengan ajaran agama, takut meninggalkan sholat. Tak pernah tinggal sholatnya Bapak Ibu. Walaupun dia orang miskin, tapi lebih banyak pula kakinya dilangkahkan ke masjid dibandingkan dengan orang kaya yang mempunyai kelapangan. Di saat dia merasakan bahwa banyak yang kurang penghasilannya daripada yang banyak, daripada kecukupan, ternyata dia tidak mau tergiur oleh bujukan orang-orang yang mengajak untuk mencari penghasilan, tetapi mencari tambahan penghasilan itu bersumber dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah. Ini namanya adalah orang yang terpelihara iman, yang diberikan kehidupan yang baik. Bisa diajak kawan menjual manggaleh, ya, tetapi manggaleh narkoba tidak tergiur. Diajak kawan untuk menjual minuman keras, dia tidak akan mau. Diajak oleh kawan untuk berkompromi, untuk melakukan kegiatan fiktif dan akan merusak ajaran agama, dia tidak akan mau melakukan itu. Ini namanya orang yang terpelihara iman. Atau mungkin seorang yang diberikan oleh Allah kecukupan. Dulu waktu dia sederhana hidupnya, Bapak Ibu rajin ke masjid. Salat tahajudnya setiap malam. Baca Al-Qur'annya tidak pernah alfa sepanjang saat. Berjemaahnya juga rapat luasnya walaupun tidak setiap hari. Tetapi di saat diuji oleh Allah dengan kesibukan, dengan kedudukan yang lebih tinggi dari yang biasa, kekayaan sudah melimpah pula, akhirnya tidak sempat lagi salat malam, tidak sempat lagi baca Quran, tidak sempat mengunjungi masjid, tidak sempat lagi untuk berbuat baik. Jangankan yang sunat-sunat, yang wajib sudah banyak yang tinggal. Ya, malahan untuk mempertahankan kondisinya saat ini supaya lebih bertahan untuk masa yang akan datang, sempat dia menghalalkan segala cara untuk mempertahankan posisinya. Orang yang semacam ini walaupun diberikan kehidupan yang glamor, yang serba mewah Bapak-bapak, Ibu, tetapi itu bukan kehidupan yang baik menurut ajaran agama. Itu adalah kehidupan yang merugikan. Kenapa? Makin banyak fasilitas nikmat diterimanya, ternyata makin jauh jarak dari Tuhan. Atau seorang alim mungkin Bapak Ibu. Dia seorang ahli fikih, paham dengan hukum-hukum Islam. Tetapi hidupnya sederhana. Di kampungnya walaupun dia orang alim, tidak diangkat menjadi ketua majelis ulama di kompleknya. Ketua organisasi Islam tidak dipandang orang. Ketokohannya tidak begitu seberapa, sehingga orang tidak mahu mangkeknya jadi caleg dah. Ya. Tetapi orang alim ini mempunyai prinsip, dia mempertahankan kemurnian ilmunya, dia tidak akan mau berkompromi kepada orang-orang yang merugikan kehidupan agamanya. Kalau ada kelompok-kelompok yang tidak mendukung ajaran agama, dia tidak akan mau kelompok itu berbuat kerjasama dengan dia. Ya. Di saat orang alim ini ditawari kedudukan, ditawari fasilitas, di saat-saat dia pikirkan bahwa yang ditawarinya itu kepada dia, itu bukan yang sesuai dengan ajaran agama, dia tidak akan mau berkompromi. Inilah orang alim yang sudah langka prinsipnya sekarang semacam ini Bapak Ibu. Yang konsekuen untuk mempertahankan, memperjuangkan agama, tidak tergiur dengan bujukan-bujukan dunia. Ini namanya orang alim yang diberikan kehidupan yang baik.
Atau seorang ibu rumah tangga, dia memelihara beberapa orang anak yatim yang masih kecil-kecil. Suami sudah meninggal dunia. Di saat ditawari oleh orang untuk melakukan sebuah pekerjaan, di saat dia membutuhkan keuangan yang banyak membina anak-anak yatim, dia merangkap sebagai ibu dan ayah dalam tanggung jawab menghidupi anak. Di saat dia ditawari oleh orang untuk mengerjakan sesuatu, tetapi dia pandang pekerjaan itu tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak bisa melaksanakan syariat Islam di dalam pekerjaan yang ditawarinya itu, dia tolak. Dia mempunyai prinsip, biarlah dia menderita daripada dia diberikan harta tetapi tidak mampu memelihara agama dalam pekerjaan itu. Ini namanya seorang ibu rumah tangga yang diberikan kehidupan yang baik oleh Allah walaupun dia miskin dalam membina anak-anak yang ditinggalkannya. Ini standar kehidupan yang baik. Kenapa? Karena imannya terpelihara. Yang kedua, Bapak Ibu, standar kehidupan yang baik itu adalah diisi kehidupan dengan amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah amalan yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya juga dapat pahala kita. Bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk orang banyak. Orang yang makin banyak amal solehnya, itulah orang yang makin banyak manfaatnya dirasakan oleh orang lain, itulah orang yang paling banyak amal solehnya. Jadi amal soleh itu bukan hanya ibadah mahdoh, hubungan kita dengan Allah, salat tahajudnya tidak pernah tinggal, baca Qur'annya setiap malam, ke Mekah setiap sebentar, hajinya berkali-kali, umrahnya setiap bulan. Bukan itu saja amal soleh. Amal soleh adalah amalan yang bermanfaat. Sehingga Nabi mengatakan khairun nas ma anfa'ahun nas. Manusia yang terbaik itu adalah orang yang paling banyak mendatangkan manfaat untuk orang lain. Jadi amal soleh itu bukan orang yang paling banyak sumbangannya, Bapak Ibu. Yang paling besar jauhi korbannya, tidak dipandang dengan itu. Tetapi sejauh mana dia bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Makin banyak orang lain menikmati perbuatan baiknya, makin banyaklah tercatat amal solehnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi mungkin orang itu adalah orang yang miskin, tinggal di gubuk buruk, yang disewanya di saat-saat dia tidak mampu menyewa fasilitas yang agak lumayan mewahnya. Seperti yang kita bicarakan tadi, kondisi rumah yang disewanya itu hujan bocor di atas, banjir di bawah. Tetapi itu kemampuannya. Tetapi di saat-saat dia mengalami hari hujan, dia dengan rela tanpa dikomandokan oleh RT dan RW, di saat bandar tersumbat, saluran air mampet, dia turun tangan hujan-hujan sendirian membersihkan air yang tersumbat itu, sehingga komplek kita tidak banjir akibat saluran air lancar akibat pertolongan dia. Sehingga dirasakan manfaatnya. Dia elok nasianu tu. Inyo turun tangan patang hujan-hujan memberasihan air bandar tersumbat tadi. Sehingga lain tak jadi air masuk ke rumah awak dah, kata ibu-ibu di komplek. Itu yang dirasakan selama ini manfaatnya oleh orang banyak. Di suatu saat karena kebutuhan mendesak, mungkin dia pergi ke tempat mencari pekerjaan yang lain yang jauh jaraknya di rumah kita, sehingga dia pindah pula ngontrak rumah tempat yang jauh itu. Sehingga tidak adanya dia di komplek kita lagi. Di saat musim hujan datang, ternyata kali atau saluran air kita tersumbat, ternyata tidak ada yang mau untuk turun tangan semacam yang dia lakukan dulu itu. Akhirnya baru tersebut oleh orang, onde sejak sianu ku pindah lacuk bandar tersumbat, tidak ada ledo. Baru terasa manfaat. Orang miskin yang semacam itu, Bapak Ibu, itulah orang miskin yang banyak amal solehnya, yang diberikan oleh Allah kehidupan yang baik.
Atau bagi kita yang diuji oleh Allah, diberikan rezeki, diberikan fasilitas rumah yang besar, diberikan kendaraan sendiri untuk pergi kemana-mana. Ya, bisa rumah kita dijadikan sarana amal soleh. Bagaimana caranya? Rumah tidak kita nikmati oleh keluarga kita sendiri, tetapi bisa juga rumah yang besar itu dinikmati oleh orang banyak. Kita ajak anak yatim sekali-sekali makan enak di rumah kita. Atau diundang suatu acara kegiatan keagamaan, kegiatan sosial di rumah kita. Kita undang orang mengadakan pengajian agama. Ya, di rumah kita yang besar itu. Kita hidangkan dengan berbagai macam sajian menu yang akan menyenangkan hati orang. Itu rumah bukan saja bisa kita tempati di dunia, tapi bisa juga rumah itu bisa kita mengantarkan kita untuk masuk ke dalam surga di akhirat. Itu namanya rumah dijadikan sebagai sarana amal soleh. Atau kendaraan yang kita punya, Bapak Ibu. Kita sudah punya mobil, kemana-mana dengan mobil kita pergi. Di saat ada orang butuh dengan bantuan kita, tengah malam diketuknya rumah kita, tolong Bu, tolong Pak, ya antarkan istri saya ke rumah sakit malam ini juga karena dia sudah melahirkan. Atau anak saya sakit perut, dia mencret, tak henti-henti mencretnya, tanpa pandang bulu kita antarkan dia ke rumah sakit. Ya, apakah orang ini kenal baik dengan kita selama ini? Apakah orang ini seakidah dengan kita? Apakah orang ini akan mengganti bensin kita setelah mengantarkan dia? Apakah dia mau menyapa kita? Kita tidak pedulikan itu, karena niat ikhlas karena Allah, kita antarkan mereka ke rumah sakit yang butuh betul dia tidak punya kendaraan seperti kita. Itu kendaraan itu, Bapak Ibu, bukan hanya bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan pekerjaan kita, tetapi juga bisa mengantarkan kita ke dalam Jannatul Naim nanti di surga. Ini namanya kendaraan dijadikan sarana amal soleh. Memang berat ujiannya Bapak Ibu. Memang kadang-kadang yang meminta tolong itu kadang-kadang tidak maunya puak dah. Awak ke menyapu kadang-kadangnya melengong. Baru ke menyapu ada. Keman saji tak lebuh pernah datang. Tapi yakin kita orang-orang yang datang ke masjid ini baik pergaulannya, saling tegur menegur, sudah tahu, saling kenal. Kau tak ada kenal dah Pak. Pakai kenal menyapu, saya tak pandai dosa. Lah bertahun ni tinggal di samping rumah awak. Kiranya tak tahu namanya. Batu, ni tak ada pernah menyapu awak, tak lun. Ya, kadang-kadang orang punya prinsip loh, Bapak Ibu kan. Orang sombong ke orang sombong tu kan tak ada. Kan gitu kan. Saya pernah Bapak Ibu mendengar hadis dari guru saya di pesantren itu, at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Jadi kok sombong orang, tunduk aja kan, makin meningkik sombongnya. Malahan ada yang mengatakan seperti Fir'aun itu kan sombong deh, awal-awalnya sombong, tapi dek rakyatnya tunduk kayaknya sadonya, sehingga terakhir mengakuinya sebagai Tuhan. Seandainya banyaklah yang memberontak, yang melawan anggotanya, menteri-menterinya di saat itu, ndak kamu Fir'aun kau mengaku sebagai Tuhan. Jadi jangan dia peluang orang sombong tu makin sombongnya. Boleh jadi. Tetapi di saatnya butuh pertolongan kita Bapak Ibu. Rasa kemanusiaan kita terpanggil untuk menolong dia, butuh bantuan kita, kendaraan kita bantu mereka. Mana tahu bisa sadar dia dengan kondisi yang semacam itu. Sarana amal soleh, jangan diaruan. Apakah lika sapunya sudah kau tanda? Yang diharapkan adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Itulah contoh amal soleh dalam kehidupan. Jadi standar kehidupan yang baik itu yang pertama adalah terpelihara iman, yang kedua diisi kehidupan dengan amal soleh. Yang kedua poinnya Bapak Ibu, Nabi mohon kepada Allah tadi, wa tawaffani iza kanatil wafatu khairal li. Matikanlah aku di saat kematian itu baik bagiku. Apa maknanya? Nabi meminta kepada Allah, kok mati nanti yo mati nan elok naknya. Mati nan elok tu ukurannya Bapak Ibu. Di Nabi ndak minta mati dah. Ya dulu orang gini kau minta mati. Cuba cari di ibu di TV. Ribut gini kan? Dibunuhnya anak lo, dah tu bunuh lo dirinya. Tu minta mati namanya tu. Orang putus asa. Tu ndak beriman.
Ya, wala yatai asumi rauhillah wala yai asumi rauhillahi illal qaumil kafirin. Ndak kan ada yang putus asa ya kecuali orang kafir. Nah, orang kafir tu ya gagalnya ya dia tembak dirinya. Lah banyak lo terjadi di Indonesia. Dia dililit utang, bunuhnya anaknya. Terakhir di Padang Timur, sebelumnya di mana Pak? Di Banjar, di Jawa Barat ada san. Bunuhnya anaknya sampai orang dia bercakap je bininya sudah tu nyolo bunuh diri tapi tak jadi mati dah. Terakhir di Jawa Timur buat lihat. Ya, sampai orang bunuh diri. Jo anak-anaknya. Dek dililit utang. Tapi Nabi meminta tidak minta mati tu. Ana mintanya kok mati nanti ya Allah, mati nan elok naknya. Itu dan diminta dia Nabi. Apa ukuran mati yang baik? Tadi ukuran hidup yang baik. Nah, kini kok ukuran mati nan elok tu. Ada yang mengatakan mati yang baik itu adalah Bapak Ibu, ya, mati di rumah sakit mewah. Onde elok nama mati pak tu ya. Batunya dari banyak piti di rumah sakit di Singapura matinya. 10 orang dokter spesialis mengelilinginya menjalannya ke mati. Bersilang-silang selang untuk memacu jantungnya tu. Ya. Ada yang mengatakan elok nama tu atau matinya di rumah sakit di Jakarta, Masjid Pertamina. Ya. Ada yang mengatakan mati yang elok tu mati di atas kasur. Elok nak mati ibu tu ya. Batu sawaleh anaknya pulang dari rantau seluruhnya dulu ala keliling anaknya dia doanya tu barunya mati. Elok nak. Ada loh yang mengatakan mati yang baik itu mati yang banyak orang mengantarkan jenazahnya ke makam perkuburan. Ratusan oto plat merah mairingi mayitnya. Karangan bunga ratusan lah keliling. Lanyah bunga tetangga kiri kanan muka belakang dek karangan bunga kah. Ya. Di saatnya mati dek pangkatnya tinggi, ditembak lo 17 kali salpo ke udara supaya nak terkaji malaikat mungkar nangkir orang kata. Ya elok matinya. Apakah itu yang mati yang baik itu Pak Ibu? Ya. Mati yang baik kata Nabi adalah mati dalam mempertahankan iman dan Islam. Ya. Dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh khatib dalam khutbah Jumat, penggalan ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Jangan kamu mati dulu sebelum sempurna keislamanmu. Jadi orang yang mati itu bagusnya adalah mati yang Islamnya sempurna. Islam yang sempurna itu Bapak Ibu. Yang pertama rukun Islam yang 5 itu harus terlaksana di dalam hidupnya sesuai dengan kemampuannya. 2 kalimah syahadat rukun Islam yang pertama. Dia tidak terlibat dengan aliran sesat. Akidahnya benar. Sehingga yakin dengan ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah dilaksanakannya. Yang kedua, memelihara salat 5 waktu sehari semalam. Mewahnya matinya tapi sembahyang enggak tu enggak mati yang elok tu Pak. Ke masjid tak tentu sudut masjid dia ada. Walaupun dakik rumahnya di masjid. Walaupun di atas kasur matinya. Ya. Puasa di bulan Ramadan. Kok ada numpang puasanya dulu dek sakit dek perjalanan dibayarnya. Zakat dibayarkan. Naik haji kalau ada kemampuan segera didaftarkan walaupun antriannya lama kini kok Bapak Ibu. Ya, lebih kurang 24 tahun dah san. Ya, kalau di Padang. Jadi kalau ada anak ibu ya, umur 5 balik kini kau atau umur 20 masih kuliah, kalau lebih banyak piti tidak usah rumah di balian dah. Daftarkan anak kita untuk naik haji. Ya, umur beranya berangkat nanti umur 45, umur 50 tahun sedang elok kekuatan. Kalau umur 80, umur 85 ke berangkat ya Bapak Ibu, umur dia awak kini kau mendaftar. Tunggu mau dia ambo kini kau lah 58 tahun, tambah 24 leh. Berapa tu? Lah 72.
Buat caliak nan patangko papa ibu nan terakhir kan kalau terakhir patangko kan nan sotir-sotirnya lah kan. Nan gaek-gaek nan tak sempat lewat dulu ya. Muhammad. Kasihan kita dengan petugas. Ya Pak Ustaz kok banyak kawan-kawannya berangkat ya petugas haji ya. Bagendong naik pesawat papa ibu. Kalau yo anak gendong, kadang-kadang terpancar pipisnya di punggung petugas. Kadang-kadang yo tawaf sekali baru lawas serak kotorannya. Ulang lo balik, nan kedua bocor lo balik. Ulang dah. Bila keselesai ibadah haji. Oleh sebab itu waktu muda inilah bertekad kita kalau diberikan rezeki oleh Allah. Itu Pak. Jadi lengkap rukun Islamnya baru mati tu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dulu sebelum sempurna keislaman. Ya, orang yang mati yang baik itu adalah orang yang mati terpelihara mempertahankan iman dan Islam. Jadi mati yang baik itu bukan mati karena mati yang jelek. Mati yang baik itu bukan mati yang seperti yang kita sebutkan. Mati yang kita mohon kepada Allah mati yang baik, bukan mati yang jelek. Apa mati yang jelek itu? Mati dalam tidak mengamalkan ajaran Islam dan tidak percaya kepada ajaran agama. Mati dalam perbuatan maksiat, dalam melakukan zina ternyata mati, mabuk mati, dalam berjudi mati, ya. Ada dulu orang yang mati dalam judi, Pak Ustaz? Ada. Ya, saya pernah diundang, Ustaz, tolong tekankan mana cek karena jemaah nan hadir ko Pak Ustaz. Ya. Batu ko matinya di arena judi bercakap kalah judi kira tu suat ada kawan dia pisau. Kini kan tak ada lah Ustaz. Ada ambo menjalan lewat kemari Bapak Ibu ya di arena judi yang terkenal di sebuah komplek di ya, masih ramai mobil Honda sampai pagi Bapak Ibu magi biko kerajaan. Ambo lewat subuh sebentar. Ya. Dalam keadaan model itu mati Bapak Ibu. Itu mati yang jelek. Mati tidak dalam mempertahankan iman dan Islam. Jadi mati yang buruk itu bukan mati dalam kriminal, mati dalam kejahatan. Contohnya Bapak Ibu. Abu Bakar. Umar bin Khattab, dia meninggal di rumahnya sendiri karena dibunuh oleh lawannya. Orang Yahudi laknatullah gini, kok pura-pura masuk Islamnya, ternyata dibunuhnya ya oleh orang munafik itu. Akhirnya meninggal dunia di rumahnya sendiri. Awak kalau dibunuh orang di rumah awak kan ngiri berita. Utsman bin Affan dipanah dari belakang, tembus ke depan, 3 hari kemudian meninggal dunia. Tapi Utsman bin Affan bukan mati yang jelek. Mati dalam mempertahankan iman dan Islam. Ali bin Abi Thalib dalam sejarahnya Bapak Ibu mati di saat salat subuh berjemaah nyo imam. Rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, ternyata ada dari belakang Ibnu Muljam memanggal lehernya, berpisah kepala jo badan. Dan kepala bergulir di depan jemaah dan badan tersungkur ke tampik sujud. Di saat kepalanya Ali bin Abi Thalib sudah terpisah badan kepala dari badan itu, darah memancar tinggi. Darah kepala itu kan banyak, Ibu. Ibu kan pernah menonton membantai jawi korban. Lama baru habis darah tu dia muncul mencrat ke atas tinggi. Ya, Ali bin Abi Thalib juga ya. Sepanjang darah tu masih memancar ke atas, kepala nan berpisah tu masih membaca ayat Bapak Ibu. Ya, lah habis darah tu baru berhenti lonya membaca ayat. Dan badanlah tersungkur ke muka. Kan sangat mengerikan matinya Ali bin Abi Thalib. Ya, tetapi mati Ali bukan mati yang jelek. Mati dalam mempertahankan iman dan Islam. Mati dalam salat subuh. Ya, Hamzah paman Rasulullah mati dalam medan perang Uhud. Ya. Setelah mati Bapak Ibu dibalahnya jantungnya di Hindun, seorang perempuan yang sangat dendam. Ya, karena Hamzah pernah membunuh ya suaminya yang kafir itu namanya Abu Sufyan. Ya, akhirnya ya dendamnya lakinya dibunuh. Akhirnya tadangannya Hamzah mati, dibalahnya jantung Hamzah kok Bapak Ibu, diambilnya jantung Hamzah, dimakannya mentah-mentah oleh Hindun. Ya, seorang perempuan, Bu. Jadi Bapak jangan anggap remeh lo kalau ibu-ibu kok berang Bapak ya. Yo ndak talawan lo dewa kalau nyo dendam gawa hati-hati je. Jangan disakiti hatinya. Ya.
Tapi Hamzah bukan mati yang jelek, mati dalam mempertahankan iman, mati syahid malah. Khalid bin Walid, Bapak Ibu, ya, seorang panglima perang Rasulullah yang sudah sering ikut berperang bersama Rasul, ya, ternyata di akhir hayatnya, ya, di saat dia menghadapi penyakit yang sudah membawa sakarat, sakit jalan ke mati, didampingi oleh anaknya yang tertua yang bernama Abdullah. Dicaliak balinang-linang ayah mato Khalid bin Walid ke Bapak Ibu. Sambil marah tok menangisnya. Badi bonat ayah. Ya, anak ayah sedihkan. Ayah kanlah dijamin oleh Rasulullah 10 orang yang pertama yang masuk surga. Karena ayah sudah sering mendampingi Rasul untuk melakukan perang jihad fisabilillah. Anak ayah rusuhan lain. Ayah pasti masuk surga mah. Ajab Khalid bin Walid di saat dia akan hampir mati itu, Bapak Ibu. Wahai Ananda Abdullah, yang saya sedihkan, yang saya tangisi, cita-cita saya tidak tercapai. Apa cita-cita ayah? Saya mulai masuk Islam bersama Rasulullah, disyahadatkan di depan Rasulullah. Saya bertekad masuk Islam ini ingin mengakhiri hidup di jalan Allah, mati syahid dalam medan perang. Tetapi sampai saat ini Allah tidak mengizinkan. Boleh jadi saya meninggal dunia di hadapan Ananda tanpa membawa gelar mati syahid. Itu yang saya sedihkan Ananda. Jadi menurut Khalid bin Walid, Bapak Ibu, ya, mati yang baik itu adalah mati dalam medan perang, melawan orang kafir. Jadi rakyat Palestina yang kita lihat sekarang mati dalam medan perang melawan laknatullah penjajah orang Yahudi itu, Bapak Ibu, ya, itu kalau dalam kacamata agama mati dalam kebaikan. Mati, ya, mati yang baik. Kita doakan, malahan didoakan oleh seluruh orang muslim. Dan kalau awak mati biasa-biasa, saya mati tidak ada orang mendoa, awak tidak tahu orang. Tapi ya, disiarkan, dipopulerkan, ya, didoakan oleh dunia. Ya, itu mati yang terbaik. Jadi kajian kita Bapak Ibu, doa Rasulullah yang pertama memohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang baik. Standar kehidupan yang baik itu yang pertama terpelihara iman dan isi kehidupan dengan amal soleh. Yang kedua, mati yang baik itu adalah mati dalam mempertahankan iman dan Islam. Jadi bukan mati waktunya dan tempatnya Bapak Ibu. Ada dulu nama cerita Pak, ya, seorang direktur perusahaan mengomentar bosnya. Itu bodanga dalam kajian Yusuf Mansur. Onde aku cek nak buah bos kau. Onde elok nama mati bos awak tu. Batu matinya hari Jumaat pas hari mulia pula. Nah, setelah diselidiki sejarahnya, kiranya matinya hari Jumaat itu di saat orang mengumandangkan azan salat Jumat, Bapak Ibu, ternyata bosnya untuk melayani tamu kliennya, ya, mitra usahanya, mitra bisnisnya dari Jepang yang tidak seagama, diajak main golf di Bogor, ya, di tempat nana banyak hujan kah, di lapangan golf itu main golf lah situ. Di saat orang mengumandangkan azan pertama, ya, kiranya datang patuih, ditembak ada patuih. Ya, nan bos agama Islam ko nan meninggal salat Jumat ko. Walaupun hari Jumat meninggalnya di saat orang Jumat ditembak dia batui, tu ndak mati elok dah. Tapi komentar orang nan ndak tahu Pak, elok mati bos ko ya. Padahal meninggalkan Jumat. Dalam agama awak sekali saja meninggalkan Jumat, hukumnya apa Ibu. Itulah kajian kita, ya. Ya, kita perlu menyikapi mati yang baik itu adalah mati dalam mempertahankan iman dan Islam. Bukan tempatnya, bukan waktunya. Demikian kajian kita subuh ini, semoga bermanfaat. Perbanyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.